Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Waduh, wis lumayan lah. Keren. Oh, aku jadi malu ketahuan. Ayo duduk sini aja. Iya, iya, oke. Ngobrol-ngobrol. Wah, anak Tuhan yang satu ini emang sukanya memuji Tuhan. Enggak, kan jadi malu ketahuan. Loh, itu bagus nih. Tandanya kamu bersyukur sama Tuhan lewat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya sih, sebenarnya aku kenapa nari-nari sendiri di luar jam latihan sama teman-teman itu karena aku tuh agak sedikit sebel sama teman-teman. Namanya latihan itu kan berarti ada yang salah. Nah, aku sih memang ya salah sih, tapi kan aku tuh semangat. Aku tetap pengen ngasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi teman-temanku tuh, Kak, kalau sama aku salah dikit aja udah ngamuk-ngamuk. Bahkan bikin aku, kamu tuh nggak bisa nih, salah terus. Ya aku ya sebel kan. Aku niatnya mau kasih yang terbaik dan butuh latihan. Tapi aku juga bisa marah. Aku kan membela diri. Nggak bisa mereka tuh ngata-ngatain aku nggak sungguh-sungguh. Aku tuh sungguh-sungguh. Ya aku kan jadi emosion. Marah, ganti aku bentak dia. Ya nih, jangan gitu dong, nggak boleh. Loh, aku kan membela diri. Membela diri. Gitu. Loh, nggak gitu dong, Nit. Temanku itu banyak yang nakal. Aku tuh sering lihat teman-temanku itu ya. Ini sekalian aku curhat ya. Jadi teman-temanku itu banyak banget yang kadang-kadang itu sok maunya sendiri. Masa kayak tadi bentak-bentak aku dan ngejek-ngejek aku. Mereka itu kadang-kadang juga marah loh sama mbak-mbaknya yang di rumah, Kak. Bilang, aku gak mau bekal ini. Terus dilempar, dibuang. Aku kan juga gak suka seperti itu. Ngelihat orang kalau sama temennya salah dikit aja udah dijorok-joroke. Salah dikit terus diunek-unekkan. Aku kan nggak suka kalau kayak gitu sama mereka. Ya berarti nanti kamu sama dengan mereka dong, Nit. Iya. Iya ya. Iya sih. Aku kadang-kadang juga jadi ketularan. Jadi kayak ikut-ikut sama mereka, Kak. Aku sadar itu. Ya, aku kadang-kadang juga suka bentak-bentak mama. Terus kadang-kadang kalau disuruh mandi gak mandi gitu kan, aku suka banting pintu kamar mandi. Tapi ya aku ngerti sih itu aku salah.
Kadang-kadang aku juga ikut nyontek. Nah, tuh kan. Terus apa bedanya kamu sama mereka? Sih. Ninit harus belajar menguasai diri. Karena Roh Kudus itu ada di dalammu untuk membimbing kamu menguasai diri. Gitu Supaya tidak emosyong itu tadi itu kan nggak benar. Emosyong itu nggak benar ya. Tapi Ninit apakah merasa nggak kalau itu nggak benar? Ya aku merasa. Ya merasa aku nggak benar itu. Tapi ya gitu, kenapa ya kok aku masih aja ngulang terus kesalahan yang itu terus gitu loh. Maksudnya emosyong itu selalu aku lakukan. Nah, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu nggak benar? Iya sih. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Roh Kudus dalam hatiku. Iya Nit, ini penting supaya Ninit ngerti. Jadi kita mau belajar ini ya. Wah, mau banget. Ayo ajari aku supaya aku semakin tahu bagaimana firman Tuhan itu dan Roh Kudus itu. Very good. Good, Nit. Oke, mari kita belajar bareng-bareng. Siap. Ya, tapi wait. Kalau sih tanya dulu, waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, apa yang dijanjikan Tuhan Yesus? Aku tahu, Roh Kudus, bener kan? That's right, Nit. Mau tahu bagaimana Roh Kudus turun? Mau, ceritain ya, aku mau. Teman-teman, yuk kita dengar bersama-sama bagaimana Roh Kudus turun buat kita semua. Yuk! Kisah ini dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi, gimana suara Roh Kudus turun dari langit? Wah, suaranya. Ada lidah-lidah api di kepala mereka. Suaranya seperti angin lesus. Nit, gitu kan? kamu ngapain? Aku cuma membayangkan kalau aku waktu itu di sana, pasti aku melongo. Aku kan pasti kaget dan terpukau melihat suaranya dan peristiwa itu. Maksudnya gitu. Oh, tak pikir kamu tuh kenapa tadi? Gua cuma membayangkan aja kalau aku di situ pasti tercengang-ngang-ngang. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Wah, berarti mereka itu tiba-tiba atau gini, jangan-jangan di sana ada kursus bahasa-bahasa lain itu, gitu? Apa gimana?
Bukan gitu, Nit. Roh Kudus memberi mereka bahasa-bahasa bangsa lain yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Oh, iya. Ih, Tuhan kok begitu hebat ya? Oleh karena itu, Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan saling termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kalau menurutmu Ninit dan teman-teman di rumah, apakah murid-murid Tuhan Yesus itu mabuk anggur? Ya enggak lah. Kalau menurutku mereka itu nggak mungkin mabuk anggur. Itu kan Roh Kudus yang bekerja. Benar kan? Benar, itu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus menjadi penolong bagi kita. Hari turunnya Roh Kudus disebut hari Pentakosta, hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Betul kan? Betul. Puji Tuhan masih ingat aku. Wah, keren banget kamu Ninit. Terima kasih. Di Yohanes 14 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus." Jadi Roh Kudus adalah penolong yang selalu menyertai kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Oh, jadi Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita selama mamanya gitu. iya, syaratnya kamu harus mengasihi dan mentaati semua firman Tuhan. Iya. Baiklah. Aku mau mengasihi dan mentaati seluruh firman Tuhan. Sebentar. Tapi aku itu kadang-kadang masih suka ya yang seperti tadi, mentak-mentak mama. Kalau nggak cocok sama maemnya yang dimasakin mama, aku marah. Terus kalau ada yang bilang sama aku gak bener gitu, aku suka bentak-bentak. Terus aku suka ya yang jelek-jelek itu. Itu artinya aku belum mentaati firman Tuhan ya. Nah, Roh Kudus akan menolong kamu Ninit untuk mengubah yang jelek-jelek itu tadi. Oke. Nah, ingat loh Nit. Siap ya. Aku ingat. Oke teman-teman. Iya, kata mama juga gitu kak. Jadi Roh Kudus itu akan selalu membimbing kita jadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang rajin, anak yang jujur. Gitu kan? Tuhan kita itu memang luar biasa ya. Udah ding, itu tadi kan sudah dikatakan sama Kak Lucy.
Kalau kamu sudah bisa mengulang apa yang dikatakan Kak Lucy tadi, tandanya kamu sudah ngerti, Nit. Oh, gitu ya. Lanjut ya, Nit. Siap. Juga teman-teman harus tahu ini. Perhatikan ya. Roh Kudus sebagai penolong akan yang pertama, menyadarkan akan dosa kita dan mengingatkan kita supaya bertobat. Jadi, kalau kita berbuat dosa, kita merasa nggak enak, terusik, suruh bertobat. Itu artinya Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. 2. Menolong kita hidup takut akan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Yang ketiga, menolong kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil ya. Tapi aku tuh masih suka bingung, Kak. Kita itu kalau memberitakan Injil, menceritakan kebaikan Tuhan, segala apa yang ajaib pada Tuhan Yesus, aku tuh bingung mau ngomong dari mana. Kan kalau aku ngomong gak hati-hati, kan jadi salah. Takut aku. Jangan khawatir, Nit. Roh Kudus yang akan menolong dan memberi keberanian sama kamu. Oh gitu ya, keberanian. Aku jadi ingat ceritanya. Aku punya tante. Dia itu waktu itu kecelakaan. Sebelumnya aku tanya, ngerti bahasa Indonesia kunduran truk gak? Gak tahu kan? Masa terunduri truk atau terbelakangi truk kan gak mungkin ya. Nah, tanteku itu kunduran truk, jedel. Sampai akhirnya tanteku itu ditaruh di ruangan khusus orang-orang yang sudah mau meninggal. Jadi di rumah sakit itu ditaruh di ruangan yang isinya orang-orang yang parah-parah gitu. Nah, waktu itu sebelahnya tanteku ada orang dari salah satu pulau di Indonesia yang sukanya bikin sate. Remak cong itu loh. Ya, nah ibunya yang sakit ini, tanteku bilang itu sama parahnya, sakitnya sama seperti tanteku. Tanteku sampai bilang gini, kan kesakitan, aduh sakit. Tanteku itu tiba-tiba berani bilang, Bu, kalau sakit minta tolongnya jangan sama manusia aja, tapi minta tolong sembuhnya sama Tuhan Yesus. Padahal di situ banyak orang-orang. Waktu itu mamaku bilang, Nit, tantemu saja berani menyatakan Tuhan Yesus kepada orang lain dengan cara seperti itu. Jadi kamu harus berani, tapi syaratnya harus belajar firman Tuhan dulu yang baik dan benar. Berarti keberanian itu harus disertai dengan memahami firman Tuhan sepertinya ya. Gitu kan, Kak? Betul nih. Oh, iya. Keberanian itu juga bisa kita peroleh dari Roh Kudus. Tuh, benar kan? Roh Kudus akan memberikan kepada kita keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Yes. Tuhan memang luar biasa dan memberikan keberanian dengan cara yang kita nggak sangka-sangka ya. Tuhan itu besar nih, memperlengkapi kita supaya kita begini. Iya, supaya kita begini. Nah, ini ayat hafalannya nih, dan teman-teman di rumah yang harus kita pegang ya. Yuk. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalamku. Yuk, kita ulang yuk. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalamku. Nah, gimana nih? Semakin mantap kan? Mengerti Roh Kudus sebagai penolong? Ngerti. Aku semakin mantap, semakin paham
bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita, bahkan mengubahkan kita jadi anak-anak yang semakin baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oh, ya. Aduh, terima kasih Tuhan. Tuhan melimpahkan kami Roh Kudus untuk tinggal dalam kami, yang akan membimbing kami, bahkan memberi keberanian kepada kami untuk menyaksikan Tuhan itu baik. Gitu kan, Kak? Iya, betul. Itulah nih, Tuhan kita bukan Tuhan yang ecek-ecek. Iya. Tuhan bisa menolong kita dalam menghadapi situasi apapun, sesulit apapun. Tuhan itu penolong kita yang terbaik. Yes, Roh Kudus itu penolong kita. Berani. Yes. Berubah. Yes. Kuat. Yes. Dan kita bisa menjadi saksinya. Yuhu. Gitu kan? Terima kasih Tuhan. Kita berdoa yuk, Kak, supaya kita semakin kuat dan kita semakin menjadi saksinya Tuhan Yesus, karena Roh Kudus menolong kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Roh Kudus menjadi penolong kami selamanya. Aku adalah bait Roh Kudus. Silakan tinggal di dalamku, Roh Kudus. Tolong aku supaya aku berani memberitakan Injil dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Aku semakin percaya bahwa Roh Kudus adalah penolong terbaik. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah
yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.